Hai, nama gue Tia, umur gue 23 tahun, jalan 24 tahun ini. Yap, Hmm. bener, gue 2001 kelahiran. Gue ibu muda, udah nikah, punya anak satu. By choice or by accident? Oke, by choice. Oke. Dan jarang banget, misalkan gue merefleksikan bahwa kayak anak gue umur 22 tahun dan belum kepikiran tuh menikah. Lo Gen Z, bagaimana lo decide untuk menikahi? Sebenarnya karena sepele banget, capek banget pacaran sama anak Gen Z coy. Lo Sorry sendiri to anak say. Gen Z? Iya, sorry banget, nggak semuanya, cuma hampir yang ada di ruang lingkup hidup gue tuh mereka terlalu banyak gengsi, egoisnya kencang banget, sedangkan diri gue tuh juga egonya lumayan kencang ya. Jadi kayak ego ketemu ego, kayaknya kalau setiap hari hampir bisa berantem terus. Isinya tuh pacaran awal-awal doang yang kayak manis, selalu di treat like a queen. Udah masuk ke setahun setengah, 2 tahun, kok makin konflik terus ya yang ada, makin kayak toxic, terus ngeganggu kerjaan juga. Aduh, kayaknya udah capek banget pacaran-pacaran yang modelan kayak gitu. Sempat kayaknya nanti dulu deh untuk kenal cowok, bahkan untuk nikah. By the way tuh nggak pernah kepikiran untuk nikah muda sih. Fun fact-nya adalah nyokap gue tuh dari gue SMP itu selalu ngejodohin gue sama orang yang jauh lebih tua, kayak 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan gue selalu ngomong, kenapa sih kayak zaman Siti Nurbaya, om Tia geli, mami nggak mau gitu. Selalu kayak gitu, bahkan sampai pernah di SMA itu dijodohin juga sama yang kurang lebih beda 10 tahun. Itu sampai kayak aduh kenapa sih. Jadi emang pengen banget nikah muda nyokap tuh. Tapi dari diri sendiri kayaknya gue tuh masih pengen have fun gitulah. Kebetulan ketemu suami tuh dari dia adalah partner kerja. Sebenarnya klien di pekerjaan. Sering ketemu, sering meeting, apa dan lain-lain, sering chattingan kan jadinya mau nggak mau. Hal yang paling bikin kayak oh kayaknya gue juga klik nih sama orang ini. Dan kebetulan suami kan 9 tahun di atas gue ya. Jadi dia Tadi katanya jijik kalau misalkan lebih tua, terpaut jauh. makanya itu kan. Kita tuh nggak pernah tahu takdir. Kena lo. Pak, betul. Kayak jilat ludah sendiri, mana yang udah kering lagi kan kita jilatnya. Terus nyokap lo seneng dong? Wah jelas, nyokap yang kayak wah doa gue kan yang masuk bukan kemauan lo, jadi kayak gitu. Suami juga pas banget emang lagi mencari jodohnya karena dia udah bingung juga, maksudnya kayak gue udah umur segini, alhamdulillah udah punya usaha Motetin juga. wedding terus tapi nggak kawin-kawin, gimana coba lo? Itu dia. Dan diburu dengan keluarganya juga kan kayak kapan kawin Adi gitu. Dia memikirkan di umur gue yang masih 2001 apakah iya akan memilih untuk menikah gitu kan. Akhirnya ya gitu, karena sering ketemu, sering chattingan, sering ngobrol. Terus gue ngerasa kayak ada satu hal yang kayak oh ternyata gue tahu gue itu selalu gagal dalam hubungan karena gue selalu yang gue cari adalah keinginan dan kesenangan yang ada di hidup gue aja, kayak sering ketemu, nonton bareng, atau yang bercandaannya lucu, hal-hal yang gak jelas gitu lah. Ternyata hal kayak gitu tuh gak terlalu permanen dan gak terlalu ada impact di diri gue, malah banyak toksiknya. Pas gue tahu oh ternyata harusnya ya dalam hubungan itu yang dicari adalah kebutuhannya. Maksudnya kebutuhan di sini gue tuh ternyata butuh untuk orang yang bisa nemuin solusi saat gue panik, karena gue orangnya panikan. Super panikan. Terus gue emosi gue cukup meledak-meledak, ego gue cukup kencang. Ternyata Adi ini tuh mampu untuk meredam semua kejelekannya gue. Bahkan gue bisa nunjukin serendah-rendahnya diri gue, yang sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya diri gue, tapi dia masih tetap bisa handle itu. Dan itu yang kayak gue ngerasa oh ternyata selama ini kalau emang hubungan lo pengen berhasil, ya lo prioritasin apa yang lo butuh, bukan apa yang lo inginkan dulu. Keinginan tuh bisa lo bentuk, bisa lo buat nantinya. Akhirnya dari situlah kayak berpikir, Adi pun udah langsung nanya kalau semisal ada yang ngajak lo nikah dalam usia lo muda kayak gini gimana. Yang bisa gue jawab cuma nikah itu kan sakral. Jadi menurut gue selain harus gue yang suka, orang tua gue pun harus bisa terima siapa pasangan hidup gue nantinya. Bahkan pasangan hidup gue pun harus bisa nerima siapa keluarga gue, bahkan siapa keluarganya yang akan jadi keluarga dia nantinya. Karena kalau kita berdua udah pasti suka ya, cuma kan belum tentu dari orang tua. Karena dia bilang berarti nggak masalah, ya nggak masalah, itu kan hal baik. Bahkan nikah pun ibadah, gue nggak masalah sih gitu. Yang penting satu bisa komitmen. Itu yang bikin gue kayak oke, gue mau nikah sama ini orang. Gitu. Nah menurut lo, ini kan lo menikah di umur 20 ke 21 ya? 20 ke 21. Dan bicara tentang kedewasaan, apakah menurut lo kedewasaan itu ditentukan oleh umur? Karena gue lihat bahwa banyak teman-teman yang udah dewasa secara umur, tapi secara kepribadian, kedewasaan mereka itu
kurang. Menurut lo gimana melihat ini? Sebenarnya bener kata Pak di gue pun ada yang umurnya bisa kita bilang ya cukup dewasa lah, tapi kelakuan dan pola pikirnya kok nggak sesuai dengan umurnya. Itu menurut gue kedewasaan nggak bisa diukur sama umur sih. Yang menentukan itu apa ya? Yang bisa menentukan kedewasaan kalau menurut gue adalah pengalaman hidupnya dia. Dari apa yang udah dia alamin, apa yang udah dia dapetin, segala ujian-ujian yang udah dia lewatin, itu yang bisa ngebentuk kedewasaannya mereka. Dan satu lagi sih, menurut gue pola pikir atau kedewasaan itu bisa diasah dari mana? Dari circle. Gue kerja kebetulan banyak orang-orang yang umurnya jauh banget di atas gue, kayak 10 tahun, 20 tahun. Jadi mereka biasa kan suka cerita hidup mereka ya kayak gimana. Mau gak mau tuh terkadang gue dengerin, terus kayak oh gue paham ternyata kejadian di orang dewasa tuh kayak gini. Oh kejadian orang di umur 30, 40 dengan orang yang udah rumah tangga, mungkin 40 dengan dia masih single. Oh ujian hidupnya tuh kayak gini, permasalahan hidup dia tuh kayak gini. Mau gak mau kan gue jadi berpikir juga ya kayak oh solusinya gimana. Kalaupun gue gak berpikir, setidaknya gue kan mendengarkan orang yang memberikan solusi. Jadi gue kayak tahu oh ternyata kalau permasalahan kayak gini seberat ini jalan keluarnya tuh kayak gini. Nah itu yang bikin pola pikir gue jadinya terasah. Yaitu yang gue bilang kedewasaan tuh bisa dibentuk juga tergantung circle. Artinya lo harus memperhatikan circle lo ya. Gue selalu bilang kenapa lo gitu-gitu aja. Ya karena mungkin lo temen lo itu-itu aja. Mungkin biasanya kan orang juga ada yang terlalu di comfort zone kan, kayak di zona nyamannya aja gitu berteman, ada di situ-situ aja perkembangan diri lo. Tapi kalau mungkin lo mengesampingkan kehidupan lo dengan lo mengasah skill lo di usaha atau apa, ketemu orang yang beda lagi di bidang yang beda lagi, mungkin akan membentuk pola pikir lo dengan cara yang berbeda lagi sih. Itu menurut gue. Tadi lo mengklaim anak Gen Z itu gengsi. Ini yang ngomong anak Gen Z sendiri yang sudah menikah. Tolong jelaskan tentang ini. Oke. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Bukan semata-mata gue nilai orang aja ya, karena diri gue sendiri pun dulu seperti itu. Gue tuh dulu juga gengsian, mengusahakan gaya hidup gue harus setara dengan circle gue. Ada nggak ada? Yang pressure siapa? Nyokap bokap gue. Pinjol. Enggak dong. Jangan dong coy. Tapi banyak teman-teman yang karena gengsi kena jadi korban pinjol. Kalau sekarang kan kayak pakainya yang letter-letter ya kan. Pay later. Pay letter kan, yang pakainya bayar nanti nih, yang penting barang gue ada dulu. Permasalahan kecil ya, kita main harus ada baju baru. Baju gue udah kepake ketemu dia, masa ya gue pakai baju itu lagi? Gak mau, gue harus ada baju baru, harus ada barang baru. Apa yang menyebabkan lo kayak gitu? Ya itulah dia, gengsi, karena takut gak diterima di circle. Hal-hal kecil, tapi ya ternyata banyak menyulitkan orang lain juga, termasuk diri sendiri sih menurut gue. Perbedaan antara lo sebagai Gen Z yang belum punya anak atau belum menikah dan setelah menikah, perbedaan signifikannya apa? Jujur ya, setelah gue nikah bahkan sudah punya anak, hal apa sih kasarannya yang hilang gitu ya sebagai gue anak muda? Kegiatan apa yang hilang? Gak ada. Gue masih bisa tetap nongkrong, gue bahkan masih bisa tetap me time, gue nyalon. Gue masih bisa tetap nonton bioskop berdua sama bapaknya. Padahal gue ngurus berdua doang sama bokapnya. Jadi gue nggak pakai pembantu, gue nggak pakai babysitter, dan orang tua gue jauh dari rumah gue. Jadi gue bener-bener pure, gue sama suami yang ngurus Kama. Ya nggak ada yang hilang sih, karena gue sama suami itu belajar selalu kerja sama. Suami gue juga bisa ngerawat anak, suami gue juga bisa untuk urusan kerjaan rumah. Jadi sometimes kalau misalkan emang gue sakit atau misalnya gue lagi butuh waktu untuk sendiri, ya suami gue kasih gue waktu dan dia bisa kerjain itu semua sendiri. Tergantung suami lo siapa sebenarnya kan? Sebenarnya itu pas nikah gue masih bisa kerja, tapi setelah punya anak gue kan beneran pengen Kama tuh tumbuh kembangnya karena gue dan Adi ya. Gue nggak mau nyalahin orang atas tumbuh kembang anak gue. Jadi gue memutuskan untuk nggak kerja, ya itu yang bikin boring sebenarnya. Yang hilang setelah kegiatan yang bisa gue ambil saat gue lajang adalah bekerja. Sorry, itu kelengkap, ya benar. Gitu. Cuma Adi memiliki saran lain, maksudnya opsi lain. Karena gue nggak bisa kerja dengan orang, dia buatlah gue bekerja dengan dia. Jadi gue menjadi fashion stylist untuk klien-kliennya dia. Oke. Bayar gaji gue Adi. Dibayar. Tolong. Tuntas tolong ya untuk beli susu.
Oke, nice ya. Kalau misalkan bisa bekerja sama seperti itu. Mm-mm. Iya. By the way, lu pacaran berapa lama? 1 tahun pacaran itu nikah. Cepet banget. Si Adi sama seperti pada saat dia pacaran apa gimana karakternya? Sama. Tapi kan kalau misalkan nunjukin sekarang apa adanya takut kehilangan. Anjir, misalkan jelek nih orang ternyata sifatnya jelek, kita gimana? Kan namanya jodoh katanya udah di tangan Tuhan kan. Gue percaya bahkan sampai hari akad gue aja gue selalu doa kayak Tuhan kalau emang bukan jodoh gue, kalau bukan orang ini yang terbaik buat gue, udah gagalin aja akadnya. Gak masalah duit gue hilang, gak apa-apa keluarga gue malu. Sementara kan dibanding pernikahan gue amburadul, dibanding diri gue juga makin hancur. Gue Masih manis nih, lihat nih 10 tahun lagi masih kayak gini kan ya? nah Adi 10 tahun lo ditekin sama Pak El, lo masih gini nggak? Awas aja lo nggak kayak gini. Hati-hati karir lo gue berantakin ya, lo nggak jaga dia. Jangan macam-macam Adi. Backingan gue bapak gue dan Pak E. Kalau lo memilih untuk gak menikah, ya lo harus terima juga lo akan survive dengan diri lo sendiri. Sendiri lo, bener-bener sendiri. Oke. Setidaknya kalau lo punya pasangan, amit-amitnya kalau pasangan lo meninggalkan lo, kalau lo ditakdirkan lo punya anak, setidaknya lo ada temen dari seperdarahan lo, yaitu anak lo gitu. Walaupun kita nggak pernah tahu juga tuh anak nanti gedenya ninggalin kita apa enggak ya. Ujung-ujungnya emang kita juga sendiri kan, mati juga kita sendiri ya kan, dikuburnya sendiri. Sama warisan kalau misalkan ada itu. Ya warisan urusan belakangan deh itu kalau ada, kalau kagak, kalau warisannya utang gimana Pak Oke. Terakhir kesimpulan apa aja sih tadi yang poin-poinnya itu yang lo bicarakan yang paling lo ingat tadi? Gak usah takut nikah. Nikah tuh gak seserem yang ada di sosial media. Sebenarnya benar tadi kata Pak tergantung siapa pasangannya. Makanya pilih pasangan yang tepat. Lo tuh gak usah takut kehilangan orang. Lo tuh gak usah nyemunyiin siapa diri lo. Bahkan masalah gengsi tadi tuh, lo tuh gak usah takut jadi diri lo sendiri. Siapa diri lo dengan apa adanya lo. Lo tuh gak usah takut kehilangan siapapun. Karena pasti Tuhan tuh takdirin lo dengan orang-orang yang sesuai dengan porsian diri lo sekarang. Jadi dibanding lo nyakitin diri lo karena lo terlalu maksain dalam segala suatu hal, jadi lebih baik lo jadi diri lo sendiri, lo lebih fun, orang-orang juga nerima, gak ada beban yang terlalu untuk diri lo pikirkan, jadi lo enjoy buat hidup. Adi Adi and Kamal, stay Kama. strong. Okay. Kama. Kama, thank you.